Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasri Nur Azizah dengan NIM 2486080003, izin merefleksikan mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran secara filosofis dan teoritis mengenai topik epistemologi Islam versus teknologi digital. Konflik atau sinergi? Mari kita bahas. Dalam Islam, ilmu tidak berdiri sembarangan. Ada aturan yang jelas. Wahyu, Al-Quran, dan hadis sebagai sumber utama kebenaran, sedangkan akal digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Ilmu dalam Islam tidak netral, yakni selalu terikat dengan nilai dan tujuan. Para ahli seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menjelaskan, seharusnya ilmu membentuk adab dan akhlak, bukan hanya sekedar menambah informasi. Sementara Ismail Roji Al-Faruqi menjelaskan bahwa ilmu dan akal boleh berkembang, tapi harus tetap diarahkan oleh wahyu. Jadi canggih itu penting, tapi tahu arah jauh lebih penting. Masalahnya kita hidup di era digital. Semua orang dapat bicara, semua konten terasa sejajar, dan semua hal bisa viral. Media sosial, YouTube, dan mesin pencari informasi menjadikan semua hal terasa datar. Kondisi ini menurut Alvin Toffler disebut future shock atau kaget karena informasi terlalu cepat dan banyak. Menurut Yusron Nasution, teknologi memang membuat pembelajaran PAI lebih menarik dan interaktif. Tapi tanpa bimbingan guru, siswa bisa salah arah karena tidak semua konten itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fathur Rahman Mukhtar bahwa pendidikan Islam di era digital sebenarnya tidak kekurangan teknologi, tapi krisis cara berpikir tentang ilmu itu sendiri. Lalu bagaimana cara menyelaraskan antara epistemologi Islam dengan teknologi digital? Pertama, teknologi itu alat, bukan sumber kebenaran. Kedua, teknologi sebaiknya digunakan untuk membuka dialog, bukan hanya sebagai tontonan semata. Diskusi online, platform digital, dan proyek reflektif bisa membuat siswa berpikir kritis dan membuat mereka berani bertanya dan mengemukakan pendapat. Ketiga, pembelajaran PAI digital harus mengajarkan etika bermedia. Bukan hanya pintar dalam menggunakan teknologi, tapi juga tahu adab dalam bermedia. Sebagai penutup, epistemologi Islam dan teknologi digital bukanlah suatu konflik, bukan juga hal yang bertentangan. Keduanya bisa berjalan selaras dan bersama. Wahyu sebagai kompas, akal sebagai alat berpikir, dan teknologi sebagai jembatan. Ketika semuanya bisa berjalan selaras, pembelajaran pendidikan agama Islam secara digital bukan hanya relevan dengan zaman, tapi juga tetap menjaga nilai, adab, dan tujuan Islam itu sendiri. Mungkin itu refleksi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhafifah dari PJJ S2 PIA dengan NIM 2486080004. Saya di sini membuat video refleksi pedagogis dan strategis pada mata pelajaran Strategi dan Inovasi Pembelajaran PAI. Yang pertama, kita akan membahas personalisasi dan standarisasi. Teknologi digital memungkinkan personalisasi pembelajaran melalui fitur adaptif seperti pembelajaran mandiri, pemilihan media, dan kecepatan belajar yang berbeda. Namun, PAI memiliki standar nilai, akidah, dan materi pokok yang harus dipahami secara utuh oleh seluruh peserta didik, seperti rukun iman, rukun Islam, akhlak mulia, dan lain-lain. Personalisasi dalam PAI digital ini sebaiknya diterapkan pada cara belajar, bukan pada substansi nilai. Standar keislaman tetap menjadi kerangka utama, sementara teknologi digunakan untuk menyesuaikan pendekatan, kemudian media, dan juga aktivitas
pembelajaran. Contohnya, pada materi akhlak terpuji, guru menetapkan standar kompetensi yang sama, misalnya adalah jujur dan juga amanah. Nah, siswa itu diberi pilihan gitu, personalisasi, yaitu yang pertama bisa menonton video, yang kedua ada membaca buku, dan yang ketiga adalah mengikuti kuis refleksi, misal sesuai dengan keseharian. Kemudian dengan demikian nilai Islam tetap seragam, tetapi jalur belajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pendekatan ini sesuai nih dengan pandangan bahwa teknologi harus memperkuat internalisasi Islam, bukan menggantikannya. Yang kedua ada teknologi, efisiensi, dan pembentukan karakter. Banyak platform digital dirancang untuk efisiensi, seperti pembelajaran mandiri, kemudian ada Zoom ya, otomatis penilaian, kemudian ada akses materi yang cepat gitu di internet. Nah, namun pendidikan karakter dalam Islam ini menuntut keteladanan atau uswah. Nah, pembiasaan juga dan interaksi emosional antar guru dan peserta didik. Teknologi sebaiknya diposisikan sebagai alat pendukung pembentukan karakter, bukan sebagai pengganti peran guru. Guru tetap menjadi teladan utama, sementara teknologi berfungsi memperkuat refleksi dan pembiasaan nilai. Nah, contohnya dalam pembelajaran akhlak, guru memberikan contoh langsung sikap santun dan juga empati di kelas. Yang kedua ada teknologi digunakan untuk jurnal digital refleksi, misal di mana siswa itu menuliskan pengalaman ketika menerapkan nilai Islam. Kemudian yang ketiga ada guru memberikan umpan balik gitu antara personal siswa. Nah, dengan cara ini teknologi membantu memperpanjang proses pembinaan karakter di luar kelas tanpa menghilangkan sentuhan personal guru. Kemudian pendekatan ini dipandang pendidikan Islam harus menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan yang ketiga ada Universal Design for Learning versus kekhasan. Nah, Universal Design for Learning atau UDL menekankan fleksibilitas dalam representasi materi, ekspresi pemahaman, dan keterlibatan siswa. Namun, PAI itu memiliki konten wajib dan nilai yang absolut seperti tauhid, akhlak, yang tidak dapat diubah gitu. Nah, UDL dapat diterapkan pada cara penyampaian dan penilaian, bukan pada relativisasi nilai Islam. Dengan demikian, fleksibilitas diberikan dalam metode sesuai substansi ajaran. Ya, contohnya dalam materi sholat. Yang pertama, semua siswa wajib memahami rukun dan bacaan sholat. Yang kedua, siswa diberi pilihan ya cara untuk memberikan pemahamannya, yang bisa dengan video, bisa dengan menyusun infografis tata cara sholat atau rukun sholat. Kemudian ada yang menjelaskan secara lisan gitu. Nah, pendekatan ini membuat PAI inklusif dan ramah perbedaan tanpa mengorbankan kekhasan ajaran Islam. Nah, prinsip ini juga sejalan dengan gagasan bahwa fleksibilitas pedagogis harus tetap berpijak pada nilai normatif Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.